Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Franciscus Norseto, MPSI, selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Surisman, MPD, selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Suarli, SPD, MOR, selaku pembimbing 2. Saya ucapkan terima kasih karena telah membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini. Saya, Uswatun Nabawiyah, dengan NPM 2213051117, akan mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Kontribusi Power Otot Tungkai, Fleksibilitas Panjang Tungkai, dan Berat Badan terhadap Daya Tahan Tendangan Dole Chagi Atlet Taekwondo Junior pada Klub Satya Victory. Selanjutnya adalah latar belakang. Olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berulang untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran jasmani, kesehatan, serta keterampilan. Olahraga terbagi dalam beberapa cabang, salah satunya adalah taekwondo. Pada penelitian kali ini, peneliti akan membahas terkait kontribusi power otot tungkai, fleksibilitas panjang tungkai, dan berat badan terhadap daya tahan tendangan Dole Chagi atlet taekwondo junior pada Klub Satya Victory, yang mana ini adalah salah satu gerakan dalam olahraga taekwondo. Objek yang akan diteliti adalah atlet taekwondo junior pada Klub Satya Victory. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar kontribusi power otot tungkai terhadap daya tahan tendangan Dole Chagi atlet taekwondo junior pada Klub Satya Victory. Lalu yang kedua, seberapa besar kontribusi fleksibilitas terhadap daya tahan tendangan Dole Chagi atlet taekwondo junior pada Klub Satya Victory. Lalu yang ketiga, seberapa besar kontribusi panjang tungkai terhadap daya tahan tendangan Dole Chagi atlet taekwondo junior pada Klub Satya Victory. Lalu yang keempat, seberapa besar kontribusi berat badan terhadap daya tahan tendangan Dole Chagi atlet taekwondo junior pada Klub Satya Victory. Lalu selanjutnya ada batasan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Yang pertama ada batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada kontribusi power otot tungkai, fleksibilitas panjang tungkai, dan berat badan terhadap daya tahan tendangan Dole Chagi atlet taekwondo junior pada Klub Satya Victory. Lalu yang kedua ada tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi power otot tungkai, fleksibilitas panjang tungkai, dan berat badan terhadap daya tahan tendangan Dole Chagi atlet taekwondo junior pada Klub Satya Victory. Lalu yang ketiga, manfaat penelitian. Manfaatnya adalah memberikan informasi atau pengetahuan terhadap kontribusi power otot tungkai, fleksibilitas panjang tungkai, dan berat badan terhadap daya tahan tendangan Dole Chagi atlet taekwondo junior pada Klub Satya Victory. Lalu selanjutnya ada kajian pustaka. Pendidikan olahraga merupakan proses yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik, mental, dan sosial melalui aktivitas olahraga. Dalam konteks ini, adanya Klub Satya Victory memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendidikan olahraga. Klub Satya Victory merupakan salah satu klub yang fokus pada pengembangan para atlet, baik dalam aspek teknik, keterampilan fisik, maupun mental, sosial. Lalu yang kedua, ada hakikat belajar motorik. Belajar motorik dalam taekwondo merupakan proses yang melibatkan penguasaan keterampilan gerakan melalui latihan dan juga pengalaman. Lalu yang ketiga, ada pengertian taekwondo. Taekwondo merupakan salah satu warisan budaya Korea dan sekarang dikenal sebagai seni bela diri di Korea. Taekwondo juga merupakan seni bela diri yang diminati di seluruh dunia. Taekwondo tersusun dari 3 kata, yaitu tae, kwon, dan do. Tae berarti kaki atau menghancurkan dengan kaki, kwon berarti tangan atau menghantam dan mempertahankan diri dengan tangan, dan do sebagai seni atau cara untuk mendisiplinkan diri. Dengan demikian, taekwondo dapat diartikan sebagai suatu seni atau cara mendisiplinkan diri atau seni bela diri yang menggunakan teknik kaki dan tangan kosong. Selanjutnya ada sejarah taekwondo. Taekwondo kerap dijadikan pertunjukan ritual yang dilakukan oleh bangsa Korea. Bela diri taekwondo menjadi senjata bela diri andalan para ksatria. Sejarah panjang Korea pada dinasti Chosun kuno, kerajaan Silla, dan dinasti Goryeo pada masa kejayaannya. Pada tahun 1972, Kukiwon didirikan sebagai markas besar taekwondo. Lalu selanjutnya ada tendangan dalam taekwondo. Meskipun taekwondo merupakan seni bela diri yang menggunakan kaki dan tangan kosong, tetapi taekwondo telah dikenal dengan tendangan yang beraneka ragam dan secara meluas telah diakui kelebihannya.
Tiap tendangan dalam taekwondo memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Tendangan menjadi sebuah ciri khas dari cabang bela diri ini. Lalu selanjutnya ada tendangan dolyechagi. Tendangan dolyechagi merupakan tendangan ke arah samping, yaitu dengan cara memutar pinggang dan menendang ke arah sasaran. Tendangan ini juga dapat disebut dengan tendangan sabit. Lalu selanjutnya ada power atau tungkai. Power atau tungkai adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang singkat. Power atau tungkai menjelaskan bahwa power adalah gabungan kekuatan dan kecepatan atau pengerahan gaya otot maksimum dengan kecepatan maksimum. Lalu selanjutnya ada hakikat fleksibilitas. Fleksibilitas atau kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendiri. Lalu selanjutnya ada hakikat panjang tungkai. Panjang tungkai adalah jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan pangkal paha yang diukur dengan cara berdiri tegak. Lalu selanjutnya ada hakikat berat badan. Berat badan merupakan hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh. Berat badan adalah parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Lalu ada kerangka berpikir dan hipotesis. Kerangka berpikir ada faktor fisik atlet. Lalu ada power otot tungkai atau X1, fleksibilitas X2, panjang tungkai X3, berat badan X4. Lalu ada daya tahan tendangan dolyechagi atau Y. Lalu ada efektivitas serangan dalam performa atlet. Selanjutnya ada hipotesis. H1, adanya kontribusi yang signifikan antara power otot tungkai terhadap daya tahan tendangan dolyechagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. H2, adanya kontribusi yang signifikan antara fleksibilitas terhadap daya tahan tendangan dolyechagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Lalu ada H3, adanya kontribusi yang signifikan antara panjang tungkai terhadap daya tahan tendangan dolyechagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Lalu ada H4, adanya kontribusi yang signifikan antara berat badan terhadap daya tahan tendangan dolyechagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, ada teknik pengumpulan menggunakan metode deskriptif korelasional. Lalu selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebas ada power otot tungkai, fleksibilitas, panjang tungkai, dan berat badan. Lalu variabel terikat ada tendangan dolyechagi. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi ada 80 orang dan sampel yang didapat ada 40 orang. Ada juga lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Klub Satya Victory di Kemiling. Lalu selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, power otot tungkai menggunakan standing board jump. Lalu fleksibilitas menggunakan sit and reach test. Lalu panjang tungkai menggunakan antropometer. Berat badan menggunakan timbangan. Dan juga tendangan dolyechagi menggunakan tes tendangan dolyechagi. Lalu ada teknik analisa data, ada uji prasyarat, dan juga uji hipotesis. Uji prasyarat ada uji normalitas, yaitu untuk memastikan data berdistribusi normal. Ada uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui data memiliki varian yang sama, homogen, atau tidak. Lalu ada uji hipotesis, yaitu analisis data ditunjukkan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan terlebih dahulu penghitungan korelasi produk moment, kemudian dilanjutkan dengan koefisien determinasi. Lalu selanjutnya ada data hasil penelitian tes power otot tungkai. Yang pertama, ada rata-rata average atau mean dengan nilai 172,8 dan ada standar deviasi dengan nilai 17,2. Lalu ada nilai tertinggi max dengan nilai 205 dan juga nilai terendah min 130. Di samping ada diagram batang power otot tungkai. Selanjutnya ada distribusi frekuensi power otot tungkai. Dengan kriteria pertama, dengan kriteria baik sekali, ada 0, presentasi 0%. Lalu kriteria baik ada 24 dengan persentase 60%. Lalu kriteria sedang ada 15 dengan persentase 37,5%. Lalu kriteria kurang ada 1 dengan persentase 2,5%. Dan
kriteria kurang sekali ada 0 dengan persentase 0%. Dengan total 40, persentase 100%. Di samping ada diagram batang distribusi frekuensi por otot tungkai. Lalu selanjutnya ada data hasil penelitian fleksibilitas. Rata-rata atau mean ada dengan nilai 17,5, standar deviasi dengan nilai 4,7, nilai tertinggi max ada nilai 27, dan nilai terendah min dengan nilai 11. Di samping ada diagram batang fleksibilitas. Lalu selanjutnya ada distribusi frekuensi fleksibilitas. Yang pertama ada kriteria baik sekali, ada 15 dengan persentase 37,5%. Lalu kriteria baik ada 1 dengan persentase 2,5%. Lalu kriteria sedang ada 3 dengan persentase 7,5%. Lalu kriteria kurang ada 5 dengan persentase 12,5%. Dan kriteria kurang sekali ada 16 dengan persentase 40%. Dengan total ada 40 persentase 100%. Di samping ada gambar diagram batang distribusi frekuensi fleksibilitas. Lalu selanjutnya ada data hasil penelitian panjang tungkai. Yang pertama ada rata-rata atau mean dengan nilai 71,4, lalu standar deviasi dengan nilai 4,6, lalu nilai tertinggi atau max dengan nilai 82, nilai terendah atau min dengan nilai 63. Di samping ada gambar diagram batang panjang tungkai. Selanjutnya ada data hasil penelitian berat badan. Yang pertama ada rata-rata atau mean dengan nilai 52, selanjutnya standar deviasi dengan nilai 6,5, lalu ada nilai tertinggi atau max dengan nilai 65, lalu nilai terendah atau min dengan nilai 40. Di samping ada gambar diagram batang berat badan. Lalu selanjutnya ada data hasil penelitian daya tahan tendangan Dole-Chagi. Yang pertama ada rata-rata atau mean dengan nilai 58,5, standar deviasi dengan nilai 7,5, nilai tertinggi max dengan nilai 77, dan nilai terendah atau min 45. Di samping ada gambar diagram batang daya tahan tendangan Dole-Chagi. Lalu selanjutnya ada distribusi frekuensi tendangan Dole-Chagi. Kriteria baik sekali ada 2 dengan persentase 5%, kriteria baik ada 19 dengan persentase 47,5%, kriteria cukup ada 16 dengan persentase 40%, kriteria kurang ada 3 dengan persentase 7,5%, dan kriteria kurang sekali ada 0 persentase 0%. Jadi total ada 40 dan persentase 100%. Di samping ada gambar diagram batang distribusi frekuensi daya tahan tendangan Dole-Chagi. Selanjutnya ada uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas yang pertama ada variabel por otot tungkai atau X1, L hitung 0,075, lalu L tabel 0,180, keterangan normal, karena nilai L hitung lebih kecil daripada nilai L tabel. Lalu variabel kedua yaitu fleksibilitas atau X2 dengan L hitung 0,105, L tabel 0,220. Keterangan normal karena nilai L hitung lebih kecil daripada nilai L tabel. Lalu selanjutnya ada variabel panjang tungkai atau X3 dengan L hitung 0,096 dan L tabel 0,213. Keterangan normal karena nilai L hitung lebih kecil daripada nilai L tabel. Selanjutnya ada variabel berat badan atau X4. Nilai L hitung ada 0,101, L tabel 0,195. Keterangan normal karena nilai L hitung lebih kecil dari nilai L tabel. Lalu selanjutnya ada daya tahan tendangan Dole-Chagi atau Y. L hitung 0,077,
L tabel 0,180. Keterangan normal karena nilai L hitung lebih kecil daripada nilai L tabel. Selanjutnya ada uji homogenitas. Variabel X1 dan Y, F hitungnya 1,012, F tabel 1,704. Keterangan homogen. Karena lalu selanjutnya ada uji homogenitas. Variabel X1 dan Y ada F hitung 1,012, F tabel 1,704. Keterangan homogen karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Lalu variabel 2, X2 dan Y, F hitung 1,018, F tabel 1,704, keterangan homogen karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Lalu selanjutnya variabel X3 dan Y, F hitung 1,007 dan F tabel 1,704. Keterangan homogen karena nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. Dan yang terakhir variabel X4 dan Y, nilai F hitung 1,017 dan F tabel 1,704. Keterangan homogen karena nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. Lalu ada uji hipotesis. Uji hipotesis 1. Variabel X1 dan Y, nilai korelasi R hitung yaitu 0,501, R kuadrat 0,251, R tabel 0,312, dan koefisien determinasi ada 25,1%. Uji hipotesis 2, variabel X2 dan Y, nilai korelasi R hitung yaitu 0,478, R kuadrat 0,229, R tabel 0,312, dan koefisien determinasi ada 22,9%. Lalu ada uji hipotesis 3, variabel X3 dan Y, nilai korelasi R hitung 0,355, R kuadrat 0,126, R tabel 0,1312, koefisien determinasi ada 12,6%. Uji hipotesis 4, variabel X4 dan Y, nilai korelasi R hitung yaitu 0,313, R kuadrat 0,098, R tabel 0,312, dan koefisien determinasi 9,8%. Selanjutnya ada pembahasan. Dari hasil analisis uji hipotesis pertama, didapatkan bahwa power otot tungkai memiliki kontribusi sebesar 25,1% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi, dan ini merupakan kontribusi terbesar dari kondisi fisik yang diteliti pada penelitian ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan daya tahan tendangan Dole-Chagi diperlukan kondisi fisik, yaitu power otot tungkai yang baik. Lalu, kemudian hasil analisis hipotesis kedua menunjukkan bahwa fleksibilitas memiliki kontribusi sebesar 22,9% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi, dan ini merupakan kontribusi terbesar kedua dari kondisi fisik yang diteliti pada penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik tingkat fleksibilitas yang dimiliki atlet, maka akan menunjang kemampuan atlet dalam mempertahankan kualitas tendangan Dole-Chagi. Lalu, ada hasil analisis hipotesis ketiga menunjukkan bahwa panjang tungkai memiliki kontribusi sebesar 12,6% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi, dan ini merupakan kontribusi terkecil dari kondisi fisik yang diteliti pada penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa panjang tungkai memiliki peran terhadap kemampuan melakukan tendangan, tetapi pengaruhnya tidak sebesar komponen kondisi fisik seperti power otot tungkai dan juga fleksibilitas. Yang terakhir, hasil analisis uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa berat badan memiliki kontribusi sebesar 9,8% terhadap daya tahan tendangan Dole-Chagi.
Dan ini merupakan kontribusi terkecil juga dari kondisi fisik yang diteliti pada penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa berat badan memiliki pengaruh terhadap performa tendangan, tetapi tidak sebesar faktor kondisi fisik lain seperti power otot tungkai dan juga fleksibilitas. Lalu kesimpulan, yang pertama, kontribusi power otot tungkai terhadap daya tahan tendangan Dolo Chagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory sebesar 25,1%. Yang kedua, kontribusi fleksibilitas terhadap daya tahan tendangan Dolo Chagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory sebesar 22,9%. Dan yang ketiga, kontribusi panjang tungkai terhadap daya tahan tendangan Dolo Chagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory sebesar 12,6%. Dan yang terakhir, kontribusi berat badan terhadap daya tahan tendangan Dolo Chagi atlet taekwondo junior pada klub Satya Victory sebesar 9,8%. Berikut ada dokumentasi saat penelitian. Dan ini merupakan dokumentasi foto bersama para atlet dan juga sabem. Baik, terima kasih. Hanya sekian penjelasan dari seminar hasil penelitian saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.